Matilah engkau mati, kau akan lahir berkali-kali. Aku selalu menyangka pada saat kematian tiba akan ada gempa atau gunung meletus dan daun-daun gugur. Aku membayangkan dunia mengalami separuh kiamat. Mungkin tak sedahsyat yang digambarkan cerita pada orang tua. Namun, air laut akan naik dan merayap menutupi bumi. Manusia, binatang, dan segala makhluk hidup akan tenggelam. Karena itu, aku mengira begitu aku tenggelam, kematianku akan menghasilkan guncangan besar. Ternyata itu hanya ilusi kematianku. Tak lebih seperti saat seorang penyair menuliskan tanda titik pada akhir kalimat sajaknya, atau seperti saat listrik mendadak mati, hening, begitu sunyi, begitu sepi, atau tak relevan lagi. Aku laut, biru laut Wibisana, seorang mahasiswa Fakultas Pertanian di Universitas Hasanuddin, serta aktivis Winatra. Winatra merupakan organisasi yang berisi sekumpulan mahasiswa yang aktif dan kritis dengan satu tujuan utama, yaitu melakukan berbagai aksi untuk melawan pemerintah dengan membela hak rakyat. Ini kisahku. Aku akan bercerita kepada dunia dari dasar laut yang gelap tentang perjuangan, persahabatan, kekejaman, kebengisan, dan kehilangan tentang cinta yang tak akan luntur. Halo Alex, kamu di mana? Aku sedang berada di kantin tempat biasa nih, dengan yang lain. Kamu mau ke sini atau tidak? Oke, aku akan segera ke sana. Oh ya, baiklah. Oke. Bu, seperti biasa ya. Siap nak laut. Halo teman-teman. Halo. Sista, anterin ini ke meja laut. Aku sedang membaca buku. Judulnya apa? Apa ya? Oh, maaf.
Teman-teman, kemarin aku melihat di Mading ada informasi bahwa ada pentas budaya di auditorium kampus kita. Oh iya, aku juga melihatnya tadi pagi di Mading. Acaranya pekan depan, apa kalian bisa datang? Kalau aku bisa datang, aku akan menghubungimu nanti. Kalau aku bisa, karena semua tugasku sudah selesai, jadi waktu luangku sangat banyak. Baik, kalau begitu kita berkabar saja sebelum harinya tiba. Baiklah. Baiklah. Ini Mas. Terima kasih, Bu. Iya guys. Semester ini kurangnya kegiatan. Iya. Teman-teman, tadi aku melatih kampus Unhas dan melihat ada spanduk pentas budaya Tempat dilaksanakannya di mana? di auditorium Unhas. Lalu kapan dilaksanakannya? Tanggal 11 Juli. Wah, seru ya? Sepertinya akan terlihat seru jika kita pergi ke sana. Apakah kalian mempunyai waktu luang? Semoga aku memiliki waktu luang untuk bisa ikut bersama kalian. Ya sudah, nanti kita berkabar lagi. Baiklah. Yang terakhir akan ditampilkan oleh Fakultas Ilmu Budaya dengan membawakan tarian Mapadendang dan tarian Paduka.
datang dari Fakultas Ilmu Budaya. Bagaimana menurut kalian? Keren sekali. Penarinya cantik cantik. Kita sudah sampai teman-teman. Jika sesuai petunjuk, maka inilah rumah kos yang dimaksud. Mari kita periksa lebih dahulu. Wah, pintu ini terbuat dari kayu jati, tetapi tingkatnya mulai berkarat. Bagaimana menurut kalian? Aku sedang menebak-nebak manusia di zaman apa yang menempati rumah ini. Mungkin zaman Belanda atau mungkin zaman batu. Ruangan besar ini bisa kita jadikan tempat diskusi. Pasang tikar saja. Ruangan ini bisa kita sulap menjadi sekretariat. Tempat ini busuk, carian saja. Lokasinya sangat jauh dari mana-mana. Banyak yang harus direnovasi dan tentu saja kita tak punya dana sebesar itu. Belum lagi julukan masyarakat setempat. Apa nama julukan rumah ini dan Rumah hantu. Mereka menyebutnya rumah hantu. Katanya tiap malam Jumat ada hantu yang tidur di sini. Tuh kan. Hanya kamar mandi dan dinding yang akan memakan banyak dana yang lebih tinggi. Maafkan aku teman-teman, aku terlambat. Iya, tidak apa-apa. Kamar mandi, toilet, dan dapur diatur Suno. Soal tembok jangan cat dulu. Apa deadline? Kalau soal perbaikan, serahkan saja pada aku dan Sulu. Kalian tidak perlu pusing. Soal julukan, justru itu yang bagus. Biar sewanya lebih murah dan jauh dari kemana-mana. Justru itu kelebihannya, lokasinya yang tersembunyi. Kita bisa membicarakan buku karya siapa saja di sini. Apakah Laclau atau Ben Anderson atau bahkan karya karangan Pak Pramudya akan menghirup udara merdeka di sini. Kayaknya sih, ini tempatnya. Tapi kok serem sih? Ya sudah, masuk saja. Ya udah, yuk. Laut tembok busuk ini akan dilukis mural oleh para seniman Tarakan. Cok nih, laut? biasa. Laut. Hai, aku aja nih. Laut namanya. Laut, kembalikan tangan anjanya ke pemiliknya. Sorry. Sudah, ayo benahi markas baru kita. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Enggak. Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asri, mengais validasi, dan aku pun tak hadir seakan Pekerjaanmu bagus, rapi, dan soal Anjani, kau takkan bisa memperolehnya dengan bersembunyi. Kau harus menghampirinya dan menggenggam tangannya tanpa pernah melepaskannya lagi. Terserah. Jadi teman-teman, melalui buku ini, kita sebagai pemuda memiliki peluang dan usaha. Tapi bagaimana dengan sejarah versi pemerintah yang telah diperoleh sejak SD hingga perguruan tinggi? Apalagi mereka yang telah mengambil jurusan sastra sejarah. Satu tujuan diskusi dan kelas-kelas pemikiran politik dan filsafat agar kita dapat mendiskusikan dan membaca bacaan alternatif. Itulah salah satu berdirinya kelompok studi dan gerakan Minetra untuk mendiskusikan berbagai pemikiran alternatif guna melawan doktrin pemerintah yang telah dijejalkan kepada kita sejak Orde Baru berkuasa.
Mungkin ada yang ingin ditambahkan? Diskusi penting, bergulat pemikiran itu wajib. Tapi suatu saat kita harus bergerak, bukan hanya sibuk berduel kalimat di sini. Kita adalah generasi yang harus bergerak, bukan hanya sibuk mendiskusikan tentang undang-undang yang hanya mengkang kita selama puluhan tahun di bawah tekanan 1 jempol. Apa sebenarnya makna yang kau sampaikan, Tama? Saya hanya pesimistis, kawan-kawan kita saja yang hanya mendiskusikan tentang karya Pak Pramodia sekarang di penjara. Bagaimana kita bisa berharap kepada para tahanan dan keluarganya akan mendapatkan keadilan, rehabilitas nama, dan pemulihan jiwa. Bukan hanya itu, banyak korban yang dibunuh pada tahun 1965 sampai dengan 1966. Itu sebabnya kita berdiskusi di sini, mendata dan melawan sejarah buatan mereka dengan mengumpulkan orang-orang yang terlibat. Mengapa aku tak percaya apapun yang dikatakan Tama? Tidak percaya bagaimana maksudmu, Dan? Maksud Daniel, Tama itu terlalu berapi-api. Ada suatu hal di balik api itu. Assalamualaikum Mas Laut. Waalaikumsalam. Ya, ini Laut, Dek. Kamu sibuk apa sih? Udah 3 bulan loh nggak pernah menjenguk kami. Kakak sibuk kuliah, banyak tugas yang harus saya selesaikan. Ibu dan bapak selalu menunggu kamu pulang tahu. Tega banget sih. Ya, Dek. Akhir pekan ini kakak akan pulang. Pokoknya kalau kamu nggak pulang akhir pekan ini, kami akan datang ke Goa. Ya, udah dulu ya. Kakak mau makan. Iya Mas, kami menunggumu. Mungkin sebaiknya akhir pekan ini aku harus pulang. Kak, makanannya satu porsi ya, seperti biasa. Kamarnya garam mandi. Kaya non stare, chi è che provava? Te ne che sei todo. Makasih, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya kita bertemu lagi. Ayo duduk di sini, nak. Dari mana saja kamu nak? Lama sekali tidak pulang. Maafkan ya, Bu. Kami semua kangen suasana seperti ini. Kok sibuk banget sih? Sudah. Nih, cobain dulu nak. Tapi Ibu belum masukin bawang goreng ya? Oh iya, ibu lupa. Kamu sibuk apa mas? Sampai begitu lama tidak mengunjungi Makassar. Ujiannya tugas esai Laut, Bu. Oh, ujian. Jadi bagaimana? Lancar saja. Ujian apanya? Emangnya aku tidak tahu kau sudah jarang kembali ke tempat kau suntuk. Jadi bagaimana Pak jabatan baru Bapak sebagai redaksi harian Sulawesi Selatan? Pak, pemimpin redaksi selalu tidak betah berhadapan dengan pejabat, apalagi para menteri. Ya terpaksa sebagai wakilnya, Bapak yang selalu menghadiri pertemuan tersebut. Pernah suatu waktu Pak Menteri bilang, saya mendengar ada 3 media yang mempekerjakan ex-tahanan PKI dan melupakan aturan dalam negeri tentang bersih diri dan bersih lingkungan. Lalu apa yang Bapak katakan? Bapak hanya mengatakan,
Mereka ini kawan-kawan kita yang telah menjalani hukuman itu pun tanpa pengadilan seperti kita semua. Mereka perlu bekerja untuk mencari nafkah. Di depan pemimpin redaksi lain, Pak. Tentu saja. Wah, apa ya, Pak? Tapi Bapak mendengar berita dari Harian Solo yang bercerita tentang mahasiswa yang berkumpul dan diam-diam membentuk tim perlawanan. Perlawanan apa, Pak? Kamu tidak ikut-ikutan kan, Laut? Tenang, Bu. Aku sungguh-sungguh belajar agar kuliahku cepat selesai. Diskusi-diskusi itu penting agar kami semua belajar dengan kritis. Kita tidak bisa hanya menyalahkan informasi yang dilontarkan oleh pemerintah. Mereka membuat sejarah sendiri. Kami harus mencari kebenarannya. Kita tidak boleh diam saja hanya karena kami ingin mencari aman. Maksudnya mencari kebenaran seperti apa, Mas? Tidak usah khawatir, Bu. Kami berdiskusi dengan aman kok. Hati-hati saja, Mas. Bapak akan mengikuti nasib aktivis itu yang dipenjara karena berdiskusi tentang novel Pramoedya Ananta Toyer. Siap, Pak, Bu. Bagaimana dengan aksi tanam jagung yang sudah kita rencanakan? Lebih baik kita melakukannya secepat mungkin. Oke. Jadi begini Pak, maksud dan tujuan kedatangan kami ke sini untuk melaksanakan aksi tanam jagung. Karena mendengar berita-berita konflik yang ada di desa Patalasang ini, bahwasanya tanah pertanian jagung yang ada di sini akan direbut oleh para tentara militer untuk latihan mereka. Apa boleh, Pak, kami menginap di beberapa rumah petani? Oh, boleh, silahkan. Sekiranya kapan kalian mau mulai? Jadi rencananya kami akan melaksanakan subuh ini Pak. Oh iya, silahkan. Terima kasih Pak. Aksi tanam jagung Patalasang merupakan salah satu peristiwa yang takkan pernah terlupakan. Lahan pertanian rakyat desa Patalasang digusur secara paksa karena daerah kediaman dan lahan mereka akan digunakan untuk latihan gabungan militer. Lahan pertanian mereka digusur bulldozer. Aku dan aktivis Winatra lainnya mengusulkan agar melawan tentara dengan aksi tanam jagung. Kami tak punya mortar dan senapan panjang. Kami tak punya otot, tak punya uang. Gerakan kami semua bermodalkan semangat, uang pribadi, dan sumbangan beberapa individu yang sudah muak dengan pemerintah Orde Baru yang semakin represif dari tahun ke tahun. Kali ini kami menambah senjata perlawanan itu dengan aksi penanaman jagung. Teman-teman, mohon perhatiannya. Jadi, kita akan dibagi menjadi 2 kelompok untuk menginap di rumah petani. Saya harap kalian bisa menjaga sikap kalian, karena banyak yang mengawasi gerak-gerik kita. Lalu, kapan kita akan melaksanakan aksi tanam jagungnya nanti? Kita akan melaksanakannya nanti subuh, saat tentara mulai lengah dan masih tertidur. Selamat beristirahat ya, Nak. Makasih, Bu. Jadi bagaimana teman-teman kegiatan kita besok? Kuharap besok lancar-lancar saja. Lebih baik kita istirahat saja dahulu. Tapi perasaanku tidak enak nih. Apa sih malam-malam gini ada aja? Serius, like, sepertinya para tentara akan mengecek dan berkeliling ke rumah warga. Dan benar kamu Dan? Iya. Permisi Pak, saya ingin bertanya. Ya Pak. Apakah Bapak melihat sekelompok mahasiswa melewati jalan ini? Tidak ada, Pak. Tapi ada tadi mahasiswa lewat sini. Kayaknya tidak ada deh. Yang serius Pak? Iya, Pak. Serius. Rapli. Iya, Radit. Makasih Pak. Ya. Sama. Bu. Ada apa, Pak? Lama sekali buka pintunya. Ibu ini mencurigakan. Mencurigakan apanya, Pak? Jangan pura-pura tidak tahu. Ada sekelompok mahasiswa yang baru saja tadi sore di desa ini. Saya curiga mereka melakukan aksi macam-macam lagi. Mereka ada atau tidak? Saya tidak tahu, Pak. Saya tidak melihat mereka. Jangan bohong. Awas kalau ibu bohong. Sudah, Nak. Mereka sudah pergi. Makasih banyak, Bu, telah melakukan kami semua. Iya, Nak. Ibu permisi dulu ya.
Berarti mereka terus-terusan berpatroli. Kalau mereka terus-terusan berpatroli sampai pagi, kita akan sulit melakukan aksi tanam jagung. Aku harus berkoordinasi dengan Sunu. Susah Laut, mereka masih di sekitar sini. Kita sulit bertemu dengan kelompoknya Sunu. Teman-teman, apakah kalian baik-baik saja? Sunu, aku berhasil menyelinap dari pintu belakang Pak Selamat. Aku dengar besok pagi akan blokade desa sampai esok pagi. Begitu ada kesempatan, kita harus keluar dari desa ini. Maksudnya, kita jauh ke sini, kemudian kembali ke Malus, begitu? Bukan begitu Anjani, itu harus dilakukan. Bagaimana caranya? Sementara desa ini telah dikelilingi oleh para tentara. Kecuali kita nekat melakukan aksi tanam jagung esok subuh. Kurasa sulit dan kita harus menunggu dengan tetap waspada. Kita harus pergi sekarang. Maksud lu, Lex? Hujan akan lebat. Tidak mungkin penjagaan mereka ketat. Aku setuju. Asal kita jangan bergerombolan, kita keluar melalui ladang dan pematang. Laut benar, kita harus diantar oleh Pak Slamet. Dia pasti tahu jalan keluar melalui pematang. Selama berada di wilayah ini, jangan ada yang menyalakan senter. Udah mau pulang ya nak? Emang udah aman? Kita akan keluar lewat ladang dan pematang, Bu. Oh ya, hati-hati ya. Makasih, Bu. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Terima kasih, Ya, hati-hati Bu. ya. Hati-hati ya. Terima kasih Bu. Ya. Dan, lepas Dan. Kayaknya aku digigit ular deh. Ular apaan? Gak tahu, kayaknya ada yang lembek-lembek masuk ke dalam satu aku beli. Teman-teman, ada pangkalan ojek. Ayo kita ke sana. Pak, permisi. Apa bisa antarkan kami ke terminal? Oh ya, bisa. Sunu, aku percayakan ke kamu teman-teman. Baiklah, hati-hati di jalan kawanku. Teman-teman, ayo sini. Teman-teman, kita berpisah di sini. Yang rumahnya dekat bisa secara langsung pulang. Aku harap kalian bisa menjaga sikap kalian, karena masih banyak yang mengawasi pergerakan kita. Mas, kami boleh numpang tidak? Iya, boleh. Ayo teman-teman. Gas. Aku mulai sedikit pesimis terhadap organisasi kita kawan-kawan. Tapi tanam jagung yang kemarin sudah masuk ke berita harian. Bisa-bisa kita jadi buronan. Kuatkan mental kalian kawan-kawan. Keinginan yang jauh lebih besar untuk bergerak akan meningkatkan militansi kita, bukan memadamkannya. Kita semua tidak ingin berada di pemerintahan satu orang. Kita harus mengguncang masyarakat yang malas, pasif, dan putus asa. Agar mereka mau memperbaiki negara ini yang penuh korup dan berantakan ini, yang tidak menghargai kemanusiaan ini. Peristiwa ini sama sekali tidak mengurangi militansiku atau kawan-kawan yang lain. Kita tidak akan tahu kalau kita tidak mencoba berharap. Semoga tak akan memakan korban. Aku tak keberatan kalau harus mati kawan-kawan. Jangan salah, aku hanya mempertanyakan
Hingga saat ini tak ada satupun yang berani menentang. Akan ada yang datang dan percayalah, mungkin mereka masih diam, tetapi tokoh-tokoh oposisi lain akan muncul. Sementara kita harus fokus menyelesaikan isu-isu di dalam kampus maupun di luar kampus. Yang penting kalian ingat, setiap langkahmu, langkah kita, apakah cerdas atau tidak, apakah keras atau tidak, sudah menjadi kontribusi. Mungkin saja 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi kita sudah tidak di rezim ini. Tapi itu sudah menjadi kontribusi bagi kita semua. Seperti puisi dalam barisnya dan setiap kalimat pertama dalam sebuah cerita pendek. Bu, seperti biasa ya. Enak kau lihat tunggu dulu kan mereka enak. Terima kasih, Bu. Dari mana saja kalau sudah berapa hari nak ke sini? Aku ada urusan di luar kota, Bu. Begitu makan mesti balik nak. Ibu, jika ada seseorang atau siapapun itu yang menanyakan tentang saya, jangan beritahu ya, Bu. Oh iya nak. Terima kasih, Bu. Sama. Apa betul ini warung langganannya Biru Laut? Ya cocok dengan apa kah? Kalau begitu beritahu saya alamat lengkapnya Biru Laut. Tidak, saya tidak mau. Kalau tidak, anak ini akan mati. Tidak mau jangan tahu. Baik. Setelah peristiwa aksi tanam jagung Patalasang, pelan tapi pasti organisasi Winatra dan Warasena Induk Winatra menjadi terlarang. Semua mahasiswa yang terlibat menjadi buronan, terutama para petinggi dan pengurus organisasi tersebut masuk ke dalam daftar pencarian orang. Kami kini berpencar untuk mengamankan diri. Sudah 2 tahun aku, Alex, dan Sunu hidup berpindah-pindah dan tidak menetap. Setiap kami merasa mulai ada yang mengikuti, kami kembali berpergian jauh dari lokasi tersebut, bahkan sampai berpindah pulau ke Sumatera. Nanti Anjani dan Daniel juga mulai bergonta-ganti identitas agar tidak ketahuan. Kehidupan menjadi begitu sulit. Kami menghindari berpergian ke tempat-tempat ramai dan juga membatasi komunikasi dengan keluarga. Ya, tentu saja akan menjadi semakin jarang pulang ke rumah. Adikku Asmara mengerti dengan kondisiku. Jika ibu bapak menungguku pulang untuk makan bersama di akhir pekan, maka Asmara akan mengatakan bahwa aku sangat sibuk kuliah dan akan berkabar sebisa mungkin. Aku dan buronan yang lainnya saling berkomunikasi lewat telepon yang disampaikan secara ekstafet, melalui kurir atau telepon umum. Halo Laut, Iya, benar ini dengan Laut. kemarin Mas Gala dan teman-temannya sudah ditangkap. Penyebaran pencarian anggota Winatra sudah semakin meluas, terutama di Pulau Kalimantan. Kembali ke pusat tapi di daerah pinggiran. Iya, Gus. Baiklah, jika itu yang terbaik, kami akan menerima di setiap segala kondisi. Oh iya, kemarin ada pesan dari Asmara yang disampaikan dari Anjani. Dia berpesan agar kamu berhati-hati. Dia berkata bahwa bapak dan ibumu melihatmu duduk di meja makan bersama mereka. Iya, sampaikan kepada mereka bahwa aku akan berjanji untuk selalu hati-hati. Dan suatu hari nanti, aku akan pulang dan memakan masakan ibu di meja makan seperti biasa. Sudah lebih dari setahun kami berpindah-pindah. Maros, Pangkep, Takalar, dan kami sempat ke Baru untuk kembali lagi ke Luwu.
Sesekali aku membayangkan kita bisa keluar dari dunia yang kita kenal ini, meloncat melalui sebuah portal dan masuk ke dimensi lain, di mana Indonesia adalah dunia yang lebih demokratis daripada sekarang. Presiden dipilih berdasarkan pemilu yang betul-betul adil, pilar-pilar lain berfungsi dengan baik, perangkat hukum dan parlemen tidak berada di dalam genggaman seorang diktator dan perangkatnya. Apakah kita akan pernah hidup dalam Indonesia yang demikian? Indonesia yang tidak perlu membuat para aktivis dan mahasiswa yang kritis harus hidup dalam buruan. Anjani, Asmara, Bapak, Ibu, aku merindukan kalian. Halo, dengan Guru Laut. Ya, benar aku Laut. Sepertinya suratmu sudah sampai kepada keluargamu, tapi aku mendengar hal yang kurang baik. Rumahmu berulang kali datang intel dan keluargamu diinterogasi. Sebaiknya kamu cepat menelpon bapakmu. Bapakmu ingin bicara denganmu. Terima kasih selalu menghubungiku untuk memberi kabar. Setelah aku bekerja, aku akan segera menghubungi Bapak. Makan deh. Ayo, apa bagus? Sudah kok. Mari ada kita berjasa tak baru pun tak jam kan. Kok kayak lah gitu. Enak. Kata teman saya sudah orang sudah makan. Ayo kita deh. Ayo. Kenapa ini? Habis itu bensinnya. Udah baru tadi pakai puisi. Ini jadi mana ini? Oh itu sana di depan, ada bengkel. Ayo bantu kak, mana Mina? Misi kak. Ya, kenapa? Tadi kayaknya modal kok tiba-tiba mati. Baru tadi pagi sudah diperiksa ke Misi. Oh iya, cek dulu deh. Iya kak. Halo Pak, Halo nak. Nak, ini Bapak. kenapa? Kamu baik-baik saja nak? Aku kangen Bapak, Ibu dan Asmara. Bapak sehat? Iya, Bapak baik-baik saja. Kamu ada di mana nak? Aku tidak jauh dari Bapak dan Ibu. Bapak kan tahu. Hati-hati ya nak. Nak, Iya Pak. Jangan takut ya Pak. Aku akan kembali suatu hari ke Ibu dan Bapak. Salam sama Ibu dan Asmara. Kenapa? Mau cari siapa kalian? Gak usah banyak tanya kamu. Ikut saya. Lepas. Benar, dia adalah biru laut yang sering kita cari. Jadi benar kau biru laut? Kami selama ini bertanya-tanya apakah ini nama samaran belaka? Ternyata benar, biru laut adalah nama yang diberikan oleh orang tuamu. Di mana kasih Kinanti sang pendiri Minatra? Siapa yang mendirikan Minatra dan Wirasena? Siapa yang membiayai kegiatan sampah kalian? Woi, lu tahu dia? Di mana Kinanti? Ada beberapa rapat dengan tokoh-tokoh ini. Lepaskan kita, sialan lu. Sini, Alex. Mereka jadi tertangkap. Sudah ingat di mana tempat persembunyian Kinanti? Binatang apa artinya? Binatang dan Wirasena. Ini semua anak Digala Pranaya yang sudah membusuk di penjara. Masihkah kalian setia pada anak kursi itu? Laut, ayo kita diskusi saja. Ayo, santai aja.
Nih, minum. Minum. Kenapa kalian berniat mengganti presiden? Kami hanya anak kecil, kenapa Bapak merasa terancam? Winatra, apa arti Winatra? Membagi secara rata. Membagi secara rata seperti ajaran komunis, begitu? Ya enggak lah, ajaran baik kan harus dibagi. Ajaran orang tua, ajaran agama, dan sila kelima Pancasila yang berbicara tentang keadilan sosial. So nggak jari lagi, kalian ikut-ikutan PKI. Pidato-pidato galak peranayakan membela petani dan buruh persis PKI. Pidatonya membela semua rakyat Indonesia miskin. Wirasena. Wirasena kenapa? Artinya? Para pemberani. Mereka masuk berani mencabut undang-undang politik. Gila anak ini. Begini, terserah kamu mau bungkam atau bersuara. Kinanti pasti akan tertangkap suatu hari nanti. Kinanti, Alex, Sunu, Daniel, Naratama, dan juga seniman. Tentu saja si Manis Anjani. Bayangkan saja pacar itu tertangkap. Betapa senangnya kami di sini mendapatkan hiburan. Yo. Sekarang kira-kira sudah tanggal berapa? Ada yang mencatat? Sekarang kemungkinan tanggal 19 Maret 1998. Kau tahu? Aku menggores dinding dengan darahku. Jariku yang kutusuk dengan tusuk gigi. Bagaimana kau tahu sudah berganti hari? Setiap aku mendengar musik jelek itu artinya sudah pagi. Itu hanya perkiraanku saja. Mereka hanya ingin kita bangun. Berarti kita sudah 6 hari di sini ya, Lex. Kinanti di mana? Aku betul-betul tidak tahu, Lex. Aku rasa dia masih di luar karena mereka bolak-balik terus bertanya tentang Kinanti. Woi, makan! Makan harus teman-teman. Sebenarnya mereka masih ingin kita tetap hidup. Kemana tahu masalah ini? Aku tidak tahu, Lex. Kata Kinanti, dia ditugaskan ke sana kemari. Curiga ya, dia tidak pernah ditahan. Satu-satunya selalu luput. Yang tak pernah tertangkap banyak, bukan hanya Tama. Dia memang menyebalkan. Woi, aku kebelet nih. Betul-betul harus ke WC. Kalau tidak, bakal keluar di sini. Cepat! Awas kamu tak perlu tempatan, bunuh! Iya, Bapak. Jangan tolol ya, jangan foto dia. Biarkan dia melihat wajah sejenak. Halo Biru Laut. Gusti, dasar pengkhianat. Sudah! Shalom. Tempat apa ini? Jalan saja. Tama, Duduk sana. Bagaimana ceritanya kamu bisa di sini? Laut? Maafkan aku, Tama. Maafkan kami. Laut, Anjani terus mencari informasi tentangmu, adikmu, dan keluargamu. Dan Anjani terus mencarimu ke sana kemari. Aku dan Kinanti memperoleh informasi dari Gusti, tapi kami tidak bisa berada di daerah Luwu. Jadi kau terjaring bersama Kinanti. Iya.
Kau tahu dia dibawa kemana? Tidak, Laut. Sejak dijaring mobil, kami dibawa dipisah. Aku tidak tahu dia dibawa kemana. Alex, Sunu, Tama. Ada apa? Aku bertemu Gusti di luar ruangan ini. Dia menggunakan kemeja rapi dengan kameranya yang sibuk memotretku dengan tubuhku yang babak belur. Kau yakin itu Gusti? Iya, tidak lain tidak bukan Gusti dengan kameranya. Kita kebobolan. Bagaimana mungkin Kinanti tidak bisa mencium aroma musuh itu? Ular, lebih cocok dipanggil ular. Merayap, menggigit, melilit, sembari meneteskan racun yang mematikan. Kalian terlalu sibuk mencari aku sebagai seorang pengkhianat, sehingga pengkhianat yang sesungguhnya bisa lolos. Tapi aku paham, lebih mudah mencurigai orang yang lebih banyak protes seperti aku. Itu kelebihannya, lokasinya yang tersembunyi. Alex, Iya. Sunu, Iya. Tama. Ya, Kalau sampai aku diambil dan tidak kembali, Alah, bacot. kalau sampai aku diambil dan tidak kembali, sampaikan kepada Asmara. Aku akan selalu mengirimkan pesan melalui apa yang dimiliki alam, dan sampaikan kepada Anjani. Hiduplah dengan orang yang dicintai. apa-apaan ini? Sudah. Bersetan kalian semua. Lepaskan saya. Kita akan kemana? Di mana Sunu? Ke makam masing-masing. Kemana? Ke laut, sesuai namamu, ke kuburanmu. Maka di hari kematianku kawan, pastikan suaraku datar laut. Pastikan jiwaku menjadi bagian dari api. Pastikan rohku menghidupi sajak ini. Biarkan kata-kataku meniupkan roh perlawanan ini. Aku seketika ingat pembicaraanku dengan sang penyair. Dia berkata bahwa dia tak takut pada gelap, karena dalam hidup ada terang dan ada gelap. Gelap adalah bagian dari alam, tapi jangan sampai kita mencapai titik kelam. Di mana kalian membawa Laut dan Sunu? Apa yang ingin kalian lakukan sekarang kepada kami? Ingin menyiksa kami lagi? Ingin membunuh kami? Di mana kalian menyembunyikan Laut dan Sono? Jadi, kalian akan dilepaskan dan kembali ke rumah orang tua masing-masing. Tapi dengan syarat kalian tidak boleh mengadu pada pihak luar negeri atau wartawan atau kalian akan mati. Semuanya akan dilakukan demi keamanan negara karena berindikasi presiden akan ditumbangkan. Aku mengurus perjalanan kalian untuk pulang. Kalau kalian berbuat aneh-aneh, mereka tidak akan segan-segan langsung membunuh kalian. Di mana Laut dan Sunu? Itu bukan urusan kalian lagi. Mereka tidak dilepaskan ke lautan yang luas. Karena kelam adalah tanda kita sudah menyerah. Kelam adalah sebuah kepahitan, satu titik ketika tak bisa dipertahankan lagi. Aku tak tahu apakah saat ini aku sedang mengalami kegelapan atau kekelaman. Laut, Sunu, kami telah bebas. Entah sekarang ragamu ada di mana. Entah di mana aku bisa pergi jika hendak menemuimu. Dengarlah Laut, Sunu. Biarkan jiwamu mendengar pengakuan pada dunia tentang apa yang telah kita lalui, tentang ketidakpastian yang tak berujung. Tentu saja untukmu kawan. Kita sudah bebas. Tapi saya masih di penjara. Kalian kenapa kok sampai luka-luka begini?
Bentar, aku akan mengambilkan kain kasa dengan antiseptik dan membersihkan luka-luka kalian. Tolong kamu lepas kacamatanya. Terima kasih telah mengobati kami, Dok. Terima kasih, Dok. Yang paling sulit adalah menghadapi ketidakpastian. Kami tidak merasa pasti tentang lokasi kami. Kami tidak tahu pasti apakah akan bisa bertemu dengan keluarga, kawan, dan orang tua kami. Kami tak merasa pasti apa yang mereka inginkan. Apakah kita akan dilepas atau dibunuh, dan kami tak tahu secara pasti apa yang sebetulnya yang mereka inginkan, selain meneror dan membuat dia akan hancur. Saya sudah siap dengan segala hal dan bahaya yang akan saya hadapi setelah ini. Berbicara di depan publik, bahkan tempat tembak pun saya pun sudah siap. Hai, aku Anjani. Si ganteng dengan Jarjit. Hai, Jarjit versi Jawa. Iya dong. Bu, seperti biasa ya. Siap nak laut. Enggak loh guys, yang itu yang kayak Semua tugasku sudah selesai, jadi aku memiliki waktu yang banyak. Jalan tetap. Ya, hop. siap nak laut. Sudah. Nih, coba. Tapi ibu belum masukin bawang goreng ya? Siap nak laut. Kinanti, Alex, Sunu, Daniel, Naratama, dan juga Seniman, tentu saja si Manis Anjani. Sebo. Macam tak betul je budak ni. Aku mulai sedikit pesimis terhadap organisme ini. Laut benar. Dia apa laut? Salah satu tujuan diskusi dan pemikiran Susah laut, mereka masih di sekitar sini. Kita susah berkemudian. Kita sulit Tama, Ya, kalau sampai aku diambil dan tidak kembali, Kita kebobolan. Bagaimana mungkin Kinanti tidak bisa mencium aroma musuh itu? Panjangin kalimatku, katanya.
Siap nak laut. Apa-apaan ini? Awas jatuh. Siap nak laut. Pria ini memiliki gaya yang sok keras, tapi giliran digas, sesak napas, anjay, gasken. Musuh terlihat. Don, lepas Don. Kayaknya ini aja. Nasi bahasa Thailand. Kamera berapa? Aku pilih madu manis kayak Nesa. Iya. Coba. Iya, ke Bombay sumpah ya lu. Itu pun. Sudah, Mai. Sudah, Mai. Kenapa kok jarjit?